Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi BK, dari kelas A dengan NIM 194404-2003. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendekatan SFBC atau Solution Focus Brief Counseling. Langsung saja. SFBC ini merupakan salah satu model konseling masa kini yang dikategorikan efektif untuk digunakan konselor dalam membantu konseling keluar dari permasalahan yang mereka alami. Hal ini karena fokus dari SFBC bukan pada problem talk, tetapi lebih fokus pada solution talk, sehingga konseling segera mendapatkan solusi dan masalahnya segera selesai. SFBC ini memandang bahwa manusia merupakan entitas yang punya kompetensi untuk membangun solusi yang mungkin pada saat mereka punya masalah tidak menyadari bahwa mereka mampu untuk bersikap solutif dan segera mencari solusi terhadap masalahnya sendiri. Tugas dari seorang konselor di sini adalah membangun rasa optimis pada diri konselor bahwa mereka yang mampu membangun solusi terhadap masalahnya sehingga mereka menjadi pribadi yang optimis dengan dirinya sendiri. Teknik SFBC ini sendiri ada 4, yaitu scaling question. Digunakan konselor untuk membantu konseling melihat kejelasan dan keparahan masalah yang dialami dengan memanfaatkan skala. Yang kedua yaitu exception question. Digunakan konselor untuk membantu konseling menemukan pengecualian terhadap masalah yang dialami oleh konseling. Yang ketiga, miracle question. Digunakan konselor untuk membantu konseling berimajinasi ketika masalah yang dialami tiba-tiba selesai. Maka konselor akan menanyakan bagaimana kondisinya. Yang keempat yaitu coping question. Digunakan konselor untuk mengidentifikasi pengalaman masa lampau untuk menangani masalah konseling yang dialami pada saat ini. Adapun contoh kasusnya, saya mengambil tentang masalah seorang siswa yang malas ke sekolah apabila mata pelajarannya tidak dia sukai dan akhirnya hal tersebut berpengaruh ke kedisiplinannya ke sekolah. Di sini ada contoh bagaimana proses konseling menggunakan pendekatan SFBC. Oke, di tahap pembuka seperti biasa, mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan menjelaskan bagaimana proses konseling kepada konseling yang akan menjadi konseling kita. Oke, di sini pendekatan konselingnya dilakukan dalam bentuk bimbingan kelompok. Jadi di sini kita meminta siswa untuk terbuka mengenai masalah apa yang sedang mereka alami, lalu kemudian kita minta salah satu dari masalah siswa tersebut yang mana ingin dibahas. Saat ini kita fokus pada satu masalah saja. Jadi di sini kita fokus pada satu masalah, yaitu masalahnya ketika pembelajaran dia malas ke sekolah, ketika pembelajarannya tidak dia sukai dan ternyata itu berpengaruh ke kedisiplinannya ke sekolah. Di sini konselor memulai dengan memakai teknik yang ada di SFBC tadi, seperti tentang apabila dihitung dalam bentuk skala tingkat kemalasan konseling ke sekolah karena mata pelajaran yang tidak disukai itu ada di skala berapa.
Kemudian di sini dimintai tanggapan teman-temannya mengenai bagaimana tanggapan terhadap masalah konseli, dan beberapa siswa memberikan pendapat. Bisa Anda lihat salah satu pendapatnya itu saya rasa ada baiknya kalau memang mata pelajarannya tidak disukai, kita tidak harus alpa atau tidak datang ke sekolah, karena kan dalam satu hari juga tidak mungkin kita akan belajar MTK, fisika, kimia terus-terusan. Dan di sini siswa 2 juga berpendapat bahwa hal tersebut mempengaruhi kedisiplinannya ke sekolah karena dia alfa, sehingga dia mengabaikan mata pelajaran yang lainnya dan melupakan tanggung jawab dan membuat kita berdisiplin sebagai pelajar. Di sini juga konselor meminta konseling untuk membayangkan seandainya suatu pagi dia bangun dan dia tidak punya masalah, malas ke sekolah. Di sini konseling juga memberikan tanggapan yang positif. Dia merasa lega, tidak punya beban atau alasan atas ke sekolah, dan dia akan tetap menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab sebagai pelajar. Oke, di sini juga siswa 4 menyadari menyadari bahwa dia tidak boleh menjadikan alasan pelajaran yang tidak dia sukai itu untuk menjadi malas dan pada akhirnya mengganggu kedisiplinannya sebagai pelajar. Sebagai pelajar yang baik, dia harus lebih belajar mencintai pelajaran yang dia tidak sukai agar terbiasa dan tidak ada lagi beban buat dirinya dan membuat dirinya malas-malasan ke sekolah. Oke. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.